Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Nah, kali ini masih di bab trigonometri. Aku bakalan ngebahas tentang perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Untuk lebih jelasnya, simak pembahasannya berikut ini. Nah, sebelum kita mencari tahu perbandingan trigonometri di berbagai kuadran, kita kenali dulu di dalam koordinat kartesius. Jadi di dalam koordinat kartesius itu dikenal ada 4 bidang yang sama besar. Keempat bidang tersebut biasa dikenal sebagai kuadran 1, itu antara 0 derajat sampai 90 derajat. Kemudian kuadran 2, antara 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3, antara 180 derajat sampai 270 derajat. Dan kuadran 4 itu antara 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, karena di tiap-tiap kuadran ini nilai positif dan negatif dari X dan Y itu berbeda-beda, maka otomatis perbandingan trigonometri di tiap-tiap kuadrannya itu nilai positif dan negatifnya juga akan berbeda-beda. Nah, akan kita cari tahu perbandingan trigonometri ini di masing-masing kuadran. Oke, kita mulai dulu dari perbandingan trigonometri di kuadran 1. Perhatikan di kuadran 1. Di sini ada sebuah segitiga dengan sudutnya adalah theta. Kemudian sisi depannya ini adalah Y, karena Y-nya ini terletak di sumbu Y yang di atas, maka Y-nya ini, variabel Y-nya ini bernilai positif. Sedangkan sisi sampingnya ini karena X ini berada di sebelah kanan, sumbu X sebelah kanan, maka variabel X-nya juga positif. Kemudian karena R itu adalah jari-jari dari suatu lingkaran, maka otomatis R-nya pun juga bernilai positif. Variabel X bernilai positif, variabel Y bernilai positif, dan R-nya juga positif. Kemudian kita akan mencari nilai perbandingan trigonometri di kuadran 1. Kita cari dulu sin theta. Sin theta, tetanya di sini, sin rumusnya adalah perbandingan dari sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depannya Y, Y-nya ini positif, dibagi sisi miringnya adalah R, R-nya pun juga positif. Sehingga positif dibagi bilangan positif, hasilnya juga akan berupa bilangan yang positif. Begitu juga untuk yang cos. Cos theta itu rumusnya perbandingan dari sisi samping dibagi sisi miring. Sisi sampingnya itu X, X-nya positif, berarti positif dibagi sisi miringnya positif. Positif dibagi positif, hasilnya juga bilangan positif. Kemudian tangen theta, tangen itu adalah perbandingan dari sisi depan dibagi sisi samping. Depannya itu Y-nya itu positif, positif dibagi positif, otomatis juga hasilnya positif. Begitu juga untuk yang kosek, sekan, dan kotangan. Kosek itu sisi miring per depan, miringnya positif, depannya positif. Hasilnya bilangan positif. Sekan itu sisi miring dibagi sisi samping. Sisi miringnya itu positif, sisi sampingnya juga positif, maka hasilnya juga bilangan positif. Sedangkan kotangan theta itu adalah sisi samping per depan, sampingnya positif, depannya positif. Positif dibagi positif, hasilnya juga akan berupa bilangan positif. Nah, jadi perbandingan trigonometri di kuadran 1 ini kesimpulannya adalah semuanya itu bernilai positif. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya perbandingan trigonometri di kuadran 2. Ilustrasinya masih sama seperti di kuadran 1 tadi, cuman ini bedanya di kuadran 2.
Nah, di kuadran 2 ini, karena X-nya ini berada pada sumbu X yang negatif, maka variabel X-nya di sini negatif, kemudian variabel Y-nya, karena ini berada pada variabel Y yang positif, berarti variabelnya positif, kemudian R-nya karena jari-jari lingkaran, maka R-nya juga positif. Kemudian akan kita cari nilai perbandingan trigonometri di kuadran 2. Dimulai dari sin theta, tetanya di sini. Sin itu sisi depan dibagi miring. Depannya adalah Y, Y-nya itu positif, dibagi miring. Miringnya R positif, berarti positif dibagi positif, hasilnya juga bilangan positif. Kemudian cos, itu perbandingan dari sisi samping dibagi sisi miring. Sampingnya adalah variabel X-nya itu negatif, dibagi miringnya positif. Bilangan negatif dibagi bilangan positif, hasilnya pasti bilangan negatif. Kemudian tangen theta, itu perbandingan sisi depan dibagi sisi samping. Sisi depannya itu positif, sisi sampingnya itu negatif. Positif dibagi negatif berarti hasilnya adalah bilangan negatif. Kemudian cosec theta. Cosec theta itu berarti perbandingan dari sisi miring dibagi sisi depan. Miringnya positif, depannya positif. Positif dibagi positif, hasilnya positif. Kemudian secant theta. Itu adalah perbandingan dari sisi miring. Sisi miringnya positif dan sisi sampingnya itu adalah negatif. Positif dibagi negatif berarti hasilnya adalah negatif. Kemudian kotangen theta itu adalah sisi samping dibagi sisi depan, sisi sampingnya negatif, sisi depannya positif. Negatif dibagi positif hasilnya adalah negatif. Jadi di kuadran kedua, antara 90 sampai 180 derajat ini yang positif hanya yang sin dan cosec. Jadi hanya dua ini yang nilainya positif. Nah, selanjutnya adalah perbandingan trigonometri di kuadran 3, jadi berada pada 180 derajat sampai 270 derajat. Nah, karena berada pada selang itu, maka variabel X-nya ini bernilai negatif, kemudian variabel Y-nya ini juga bernilai negatif, dan R-nya karena jari-jari lingkaran, maka R-nya tetap positif. Selanjutnya kita akan mencari nilai perbandingan trigonometrinya dimulai dari sin theta. Jadi tetanya di sini. Sin perbandingan sisi depan per miring, depannya Y, nilainya negatif, dibagi miringnya R, nilainya positif. Berarti negatif dibagi positif, hasilnya adalah bilangan yang negatif. Cos theta itu perbandingan sisi samping dibagi sisi miring. Sisi sampingnya itu adalah X, X-nya negatif, miringnya R, R-nya positif. Berarti negatif dibagi positif, hasilnya adalah bilangan negatif. Kemudian tangan perbandingan sisi depan dibagi sisi samping. Jadi depannya Y, Y-nya ini negatif, sampingnya X negatif juga. Berarti bilangan negatif dibagi negatif. Hasilnya adalah bilangan yang positif. Selanjutnya kita akan cari yang cosec theta. Cosec itu perbandingan sisi miring dibagi sisi depan. Miringnya R berarti positif, depannya Y dibagi negatif. Hasilnya adalah bilangan yang negatif. Kemudian secant theta, secant itu miring dibagi samping. Miringnya R-nya positif, sampingnya X, X-nya itu negatif. Positif dibagi negatif, hasilnya adalah bilangan yang negatif. Kemudian kotangen theta itu adalah perbandingan sisi sisi samping dibagi sisi depan. Sampingnya itu adalah X, X-nya itu negatif, dibagi sisi depannya itu Y, Y-nya negatif. Bilangan negatif dibagi bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan
yang positif. Nah, jadi di kuadran 3 ini bisa kita simpulkan bahwa yang nilainya positif hanya yang tangen theta sama yang kotangen theta. Kita bisa tuliskan di sini yang positif tan theta dan kotangen theta. Nah, jadi yang perlu diingat yang ini nih. Oke, bisa ya. Oke, yang terakhir adalah perbandingan trigonometri di kuadran 4 antara 270 derajat sampai 360 derajat. Jadi di sini. Kemudian di sini karena letak variabel X-nya itu di sebelah kanan sumbu Y, maka variabel X-nya itu bernilai positif. Sedangkan variabel Y-nya karena berada di bawah sumbu X, maka variabel Y-nya bernilai negatif. Kemudian R-nya karena dia jari-jari lingkaran berarti dia tetap nilainya positif. Nah, selanjutnya akan kita cari tahu mana yang bernilai positif dan negatif. Mulai dari sin theta. Tetanya di sini berarti sin itu depan per miring. Depannya Y berarti negatif dibagi miringnya R negatif dibagi positif. Hasilnya adalah bilangan yang negatif. Kemudian cos theta itu samping dibagi miring. Sampingnya itu X, X-nya positif, miringnya R, R-nya juga positif. Jadi positif dibagi bilangan positif, hasilnya itu adalah bilangan yang positif. Kemudian tangen theta, sisi depannya Y, Y-nya negatif, dibagi sisi samping. Sisi sampingnya adalah X, X-nya positif. Negatif dibagi positif, hasilnya adalah bilangan yang negatif. Oke, selanjutnya kita cari tahu yang cosec theta. Cosec itu sisi miring dibagi sisi depan. Miringnya R, R-nya positif, dibagi sisi depannya adalah Y, Y-nya negatif. Positif dibagi negatif, hasilnya adalah bilangan yang negatif. Kemudian secant theta itu perbandingan sisi miring dibagi sisi samping. Miringnya R-nya positif, dibagi sisi sampingnya itu X, X-nya positif. Positif dibagi positif, hasilnya adalah bilangan yang positif. Selanjutnya kotangen theta itu perbandingan sisi samping dibagi depan. Sampingnya X itu positif, depannya Y-nya negatif. Positif dibagi negatif, hasilnya adalah bilangan yang negatif. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa di kuadran 4 yang bernilai positif itu adalah yang cos theta dan yang secant theta. Nah, dari hasil yang sudah kita peroleh tadi, kita bisa simpulkan bahwa perbandingan trigonometri di berbagai kuadran pada saat berada di kuadran 1 tadi yang positif adalah semuanya. Jadi semua perbandingan trigonometrinya positif. Kemudian di kuadran 2 tadi yang positif itu hanya yang sin dan cosec. Selanjutnya yang di kuadran 3 tadi yang bernilai positif hanyalah yang tangen dan kotangannya. Dan di kuadran 4 itu tadi yang positif adalah cos dan sekannya. Nah, jadi di sini yang perlu dihafalkan ini kuadran 1 itu semua, kuadran 2 itu sin dan cosec, kuadran 3 itu tangen dan kotangan, kuadran 4 cos dan sekan. Nah, untuk memudahkan penghafalan dari keempat kuadran ini kita bisa menggunakan sebuah kalimat. Di sini saya bentuk kalimat menjadi semua sin dikat, tangannya kosong. Nah, di sini kosongnya ditulis pakai C itu bukan ini ya. Buat ini nyamain sama yang cos ini. Jadi di kuadran 1 ini semuanya positif. Kemudian kuadran 2 ini yang positif adalah sin dan kebalikannya sin yaitu cosec. Kemudian di kuadran 3 itu yang positif hanyalah yang tangen dan kebalikannya yaitu kotangan. Dan yang di kuadran 4
itu yang positif hanya yang cos sama kebalikannya, yaitu sekan. Semoga bisa dipahami ya. Nah, contoh yang pertama ini diketahui cos B sama dengan negatif 12/13. Dan sudut B-nya berada di kuadran kedua, antara 90 sampai 180 derajat. Kemudian kita disuruh menentukan perbandingan trigonometri yang lain. Oke, kita tuliskan dulu yang diketahui adalah cos B sama dengan negatif 12/13. Ingat, cos itu perbandingan dari sisi samping per sisi miring. Jadi ini sisi samping, saya tuliskan sa. Kemudian penyebutnya ini adalah sisi miring, saya tuliskan mi. Kemudian karena berada di kuadran kedua, saya gambarkan dulu segitiganya di kuadran kedua. Misalkan anggap aja lurus ya ini. Jadi ini X, di sininya ini adalah sumbu Y. Kemudian saya gambarkan bentuk segitiganya. Kemudian di sini adalah sudut yang diketahui, yaitu B. Berarti di sini B. Kemudian sisi sampingnya, berarti sampingnya kan di sebelah sini, berada di sumbu X ini kan. Nah, karena di sini ini adalah di sebelah kiri sumbu Y, berarti X-nya bernilai negatif. Jadi di sini sampingnya ini adalah negatif 12. Kemudian sisi miringnya adalah 13. Sisi miring tadi selalu positif karena merupakan jari-jari lingkaran. Nah, di sini kan kita belum tahu sisi di depan sudut B. Jadi kita harus cari tahu dulu sisi depannya menggunakan teorema Pythagoras. Jadi di teorema Pythagoras kita bisa cari sisi depannya. Sisi depan itu rumusnya akan sama dengan akar dari sisi miring kuadrat dikurangi sisi samping kuadrat. Oke, di sini kita sudah tahu sisi miring dan sisi sampingnya, kita tinggal masukkan aja. Sisi miringnya berarti 13 kuadrat dikurangi sisi sampingnya adalah negatif 12. Negatif 12 kuadrat berarti ini akan sama dengan akar dari 13 kuadrat itu 169 dikurangi negatif 12 kuadrat 144. Oke, ini di akar. 169 dikurangi 144 itu adalah berapa nih? 9 kurangi 4, 5, 6 kurangi 4, 2. Berarti akar dari 25. Jadi sisi depannya akar dari 25 yaitu 5. Oke, jadi di sini kita sudah peroleh sisi depannya adalah 5. Nah, dari sini tinggal kita cari aja penyelesaian untuk perbandingan trigonometri yang lain. Kita cari dulu sin B. Sin B itu rumusnya adalah sin demi, depan per miring. Depannya 5, miringnya 13. Kemudian tangan. Tangan itu sisi tan desa, depan dibagi samping. Depannya 5, sampingnya negatif 12, berarti negatif 5/12. Nah, kemudian yang kita cari adalah kosek. Kosek B. Kosek itu rumusnya sisi miring per sisi depan. Miringnya 13, depannya 5, berarti 13/5. Selanjutnya sekan B. Sekan itu sisi miring dibagi sisi samping. Miringnya 13, sampingnya negatif 12, berarti ini negatif 13/12. Kemudian yang terakhir adalah kotangan B. Kotangan B itu rumusnya sisi samping dibagi sisi depan. Sampingnya itu adalah negatif 12, depannya adalah 5. Hasilnya negatif 12/5. Oke, karena di kuadran 2 otomatis yang positif hanyalah yang sin dan kosek. Oke, begitu ya. Semoga bisa dipahami. Oke, soal berikutnya di sini diketahui jika pi per 2 kurang dari A kurang dari pi,
Dan tangan kuadrat A-nya sama dengan 64/225, maka nilai cos A-nya sama dengan titik-titik. Nah, pertama kita tuliskan dulu, sudutnya itu kan berada pada rentang pi/2 sampai dengan pi. Pi itu kan 180 derajat, berarti ini berada pada rentang 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Berarti ini itu di kuadran kedua. Oke, selanjutnya yang diketahui adalah tangan kuadrat A sama dengan 64/225. Oke, kita akan mencari nilai dari tangan A. Tangan A berarti sama dengan akar dari 64/225. Berarti tangan A sama dengan akar dari 64 itu 8, akar dari 225 itu 15. Oke, selanjutnya di kuadran 2, ini kan yang perlu diketahui yang positif di kuadran 2 itu adalah sin dan kosek. Jadi untuk nilai tangan itu nilainya negatif. Berarti tangan di sini hasilnya negatif. Negatif 8/15. Ya kan, kalau dikuadratkan kan sama aja hasilnya nanti 64/225. Nah, selanjutnya dari sini akan kita gambarkan segitiganya di kuadran 2. Oke, saya gambarkan di sini. Di sini X, di sini Y, kemudian ada segitiganya seperti ini, dan sudut A. Kemudian tangan yang perlu diketahui, tangan itu kan perbandingan dari sisi depan per sisi samping. Berarti ini sisi depan, ini adalah sisi samping. Kalau sudutnya di sini, berarti depannya di sini ini adalah 8, di sininya sampingnya 15. Nah, karena 8 ini berada di atas sumbu X, maka jelas 8-nya positif. Berbeda dengan 15, karena 15 ini berada di sebelah kiri sumbu Y, maka di sini nilainya negatif. Jadi negatif di sini miliknya 15. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencari sisi yang belum diketahui nilainya, yaitu sisi miring, dengan menggunakan teorema Pythagoras. Jadi sisi miring itu akan sama dengan akar dari sisi depan kuadrat ditambah sisi samping kuadrat. Maka hasilnya akan sama dengan akar dari depannya 8 kuadrat plus sampingnya negatif 15 kuadrat. Berarti ini akan sama dengan akar dari 64 plus 225. Berarti akan sama dengan akar dari 64 plus 225 berarti 289 sama dengan 17. Jadi di sini sisi miringnya 17. Kemudian yang ditanyakan adalah cos A. Kita akan mencari nilai dari cos A. Cos itu perbandingan sisi samping dibagi sisi miring. Sisi sampingnya di sini adalah negatif 15 dibagi sisi miringnya adalah 17. Maka hasilnya akan sama dengan negatif 15/17. Oke, jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, itu tadi pembahasan dari aku terkait materi perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Semoga kalian mudah memahaminya, dan kalau kalian ada pertanyaan, saran, ataupun masukan, jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian cocok dengan video pembelajaran dari aku, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya kalian terus dapatkan updatean terbaru video pembelajaran dari aku. Dan terima kasih, selamat belajar.